pertama kali saya melakukan deposit itu 1 juta. Kenapa 1 juta? Ya saya juga tentu harus berhati-hati. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan uang. Maka setelah saya selesai deposit yang 1 juta untuk berjaga-jaga aja ya, karena baru gitu kan. Kemudian setelah berhasil saya deposit 1 juta, saya tambah lagi 2.700.000. Jadi totalnya 3.700.000 deposit yang saya lakukan ya di Mandiri Sekuritas. Nah, ini adalah keuntungan yang saya dapat. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar, Putra Kuningan Media. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modal 1 juta lebih baik buka usaha atau investasi di sekuritas mandiri ya. Kita lanjut aja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep usaha ya, untuk modal 1 juta atau lebih baik diinvestasikan di sekuritas mandiri ya. Nah, pada saat kita membuka sebuah usaha atau memulai sebuah usaha, apapun jenis usahanya ya, baik itu usaha mikro maupun usaha makro, tentu tidak terlepas dari modal ya. Kalau di video yang lalu saya menjelaskan tentang konsep impian, artinya bagaimana kita memiliki impian terlebih dahulu, itu adalah modal paling awal. Selanjutnya adalah modal duit ya, tentu harus ada duit. Karena apa? Karena tidak ada usaha yang memang tanpa duit. Walaupun memang banyak sekali orang menjelaskan bahwasanya kita bisa memiliki usaha tanpa memiliki modal sekalipun ya. Meskipun demikian, tetap harus adalah minimal 1 juta atau 500.000 rupiah. Seperti halnya ketika Anda menjadi marketer di bidang properti ya, Anda memasarkan properti milik orang lain dengan cara mengumpulkan brosur-brosur dan lain sebagainya, kemudian Anda kerjasama dengan KPR dalam mencari dalam mencari nasabah, tentu saja tetap ada biaya yang harus dikeluarkan, biaya bensin, biaya untuk beli pulsa, beli paket dan lain sebagainya. Tentu tanpa kegiatan usaha yang dilakukan tidak ada yang benar-benar dari nol ya, atau dengan 0 rupiah. Tentu ada modal yang harus Anda keluarkan. Oleh karena itu, modal ini menjadi aspek yang pertama ketika Anda mau membuka sebuah usaha. Yang kedua adalah menentukan jenis usahanya itu sendiri ya. Dimulai usahanya dalam bentuk apa, kemudian bagaimana cara memasarkannya. Ini di poin keempat, marketing ya, atau di dalam jenis usaha itu apakah usahanya dalam bentuk multi level marketing, tidak harus memiliki tempat, atau Anda buka usaha pada bidang tertentu yang harus ada tempat ya gitu kan. Jadi di samping jenis usaha, Anda juga harus memikirkan tempat untuk untuk menjalankan usaha Anda. Jadi yang ya di dalam jenis usaha, bentuk usahanya seperti apa, tempatnya di mana, bagaimana konsepnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah manajemen. Ya, tentu ini merupakan aspek yang penting. Karena apa? Karena tidak ada usaha yang dijalankan atau keberhasilan usaha yang dijalankan tidak terlepas dari manajemen, pengelolaan yang jelas ya, gitu kan. Karena apa? Karena orang-orang yang sukses rata-rata mereka melakukan pengelolaan yang tepat baik itu di bidang kalau di dalam istilah manajemen ada planning, organizing, ya, executing, controlling dan lain sebagainya, dan itu memang harus dijalankan. Kenapa? Tidak ada usaha yang berkembang dengan baik tanpa manajemen. Semuanya memiliki manajemen yang tepat. Untuk yang berikutnya marketnya di mana, pasarnya di mana, gitu kan. Jadi kita harus menentukan pasarnya, gitu kan. Apakah usaha yang Anda jalankan itu memiliki market yang jelas? Nah, ini adalah konsep yang harus dipikirkan pada saat Anda membuka usaha. Artinya ada 4 konsep yang memang harus dipikirkan. Jadi kalau misalnya modal Anda 1 juta, yang minimalnya Anda bisa melakukan marketing atau penjualannya di bidang pulsa dan lain sebagainya. Dan itu pun jika pengelolaan Anda benar, maka
usaha yang Anda jalankan itu akan berkembang dengan baik. Tapi yang menjadi masalah, terutama Anda yang memiliki latar belakang pegawai, tentu biasanya permasalahannya itu di manajemen, di pengelolaannya, sehingga tidak sedikit bahwasanya orang-orang yang berstatus sebagai pegawai kemudian mereka menjalankan sebuah usaha dan usahanya tidak berkembang, bahkan bangkrut dan bangkrut dan bangkrut lagi gitu kan. Kenapa? Karena pengelolaannya yang tidak tepat. Oleh karena itu ya, jika Anda seorang pegawai atau Anda hanya memiliki modal 1 juta, saya sarankan untuk membuka usaha di sekuritas ya, di saham, di pasar saham, pasar modal. Kenapa? Karena saya pertama kali melakukan deposit ya di sekuritas yang saya gunakan adalah agen yang saya yang saya lakukan, atau saya menjadi salah satu nasabah di agen Mandiri yang Mandiri Sekuritas. Nah, di Mandiri Sekuritas itu untuk cara daftarnya seperti apa dan bagaimana saya sudah membahas di video yang lalu ya, artinya saya tinggal menjalankan saja. Nah, pertama kali saya melakukan deposit itu 1 juta. Kenapa 1 juta? Ya saya juga tentu harus berhati-hati. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan uang. Makanya saya uji coba dulu. Nah, saya deposit 1 juta. Ya, dari 1 juta itu saya coba belikan ke ke batubara, perusahaan batubara ya, senilai 1 lot ya. Dalam 1 lot itu berarti 100 lembar itu harganya 3.150 ya, 3.150, dan dana yang dikeluarkan adalah 315.000. Nah, selang beberapa menit ya, karena saya mulainya itu dari jam 10 saya beli sahamnya, jam 10 kemudian jam 15 saya jual kembali. Dari 3.150 itu saya jual di harga 3.170 ya, dari jam 10 sampai jam 15 ya, berarti berapa jam? 3 jam, 4 jam ya, sekitar 4 jam ya, 4 jam. Nah, itu saya mendapatkan keuntungan Rp545 ya. Ini kok jadi 3 juta dari mana ya? Setelah saya selesai deposit yang 1 juta untuk berjaga-jaga aja ya, karena baru gitu kan. Kemudian setelah berhasil saya deposit 1 juta, saya tambah lagi 2.700.000, jadi totalnya 3.700.000 deposit yang saya lakukan ya di Mandiri Sekuritas. Ini adalah keuntungan yang saya dapatkan di di saham ketika saya membeli di harga 3.100 ya, kemudian 3.150, kemudian saya jual di harga 3.170. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya ya, ketika Anda bergabung di Mandiri Sekuritas atau Anda ya melakukan usaha ya untuk investasi di Mandiri Sekuritas, maka berarti saya memasarkan Mandiri Sekuritas ya. Karena kenapa saya berbicara tentang Mandiri Sekuritas? Karena saya pertama kali melakukan investasinya, yang saya ketahuinya adalah Mandiri Sekuritas. Meskipun di dalam dunia pasar modal banyak sekali ya agen-agen yang menyediakan jasa untuk menjadi agen tempat jual beli modal ya di pasar modal gitu kan, tempat jual beli saham di pasar modal gitu kan. Kenapa saya bicaranya Mandiri Sekuritas? Karena saya adalah nasabah Mandiri Sekuritas, bukan berarti saya memasarkan Mandiri Sekuritas gitu kan ya. Nah, aspek pentingnya bukan tentang Mandiri Sekuritas, tapi aspek pentingnya adalah karena di usaha Anda harus memiliki modal, jelas itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus memiliki konsep usaha, bentuk usahanya seperti apa, jenis usahanya seperti apa, tempatnya di mana, kemudian Anda harus memiliki manajemen marketnya, pasarnya, ini harus dipikirkan secara serius. Sedangkan di pasar saham, pasar modal, Anda sudah memiliki tempat. Ketika Anda memiliki modal 1 juta, Anda sudah memiliki bentuk usahanya yaitu bidang modal, Anda juga sudah memiliki manajemen karena ada pengelolanya ya, Anda sudah memiliki market. Jadi keempat itu sudah Anda miliki semuanya di pasar modal, di agen sekuritas ya, Anda sudah memiliki. Jadi Anda tinggal melakukan
monitoring aja, pengawasan aja apakah modal yang Anda simpan itu berkembang atau malah menurun ya. Ketika menurun berarti Anda harus melakukan kegiatan security ya, security finance ya di pasar modal Anda ya. Ketika turun ya Anda harus segera menjual, jangan sampai Anda rugi terlalu dalam. Ketika meningkat juga begitu, Anda bisa jual. Kan di saham ada dividen, iya dividen itu bisa menguntungkan apabila modal Anda 1 miliar. Tapi jika modal Anda cuma 1 juta, saya sarankan sih Anda sebaiknya lakukan trading, istilahnya trading ya. Jadi dari modal Anda 1 juta itu Anda bisa berkembang atau mengembangkannya gitu kan. Tentunya seperti yang di video saya sebelumnya tentang kenapa kita harus berinvestasi, judulnya bahwasanya untuk menjadi kaya di pasar modal itu tidak dapat dilakukan dengan kurun waktu 1 malam, namun waktu yang dibutuhkan cukup lama, sehingga pada saat persepsi Anda bahwa dalam 1 malam Anda melakukan kegiatan usaha di pasar modal Anda akan langsung jadi kaya, itu tetap salah besar. Karena apa? Karena tetap butuh analisis, butuh pengetahuan, butuh keterampilan, butuh mindset ya, butuh manajemen juga, manajemen diri Anda sendiri tentunya ya, manajemen diri Anda sendiri dalam melakukan pengelolaan keuangan di di perusahaan mandiri sekuritas ini ya, gitu kan. Artinya ketika Anda beli saham, misalkan saya beli saham ini, berarti sebagian kecil bahwasanya kita menjadi pemilik usaha, jadi sistemnya sudah disediakan oleh perusahaan gitu kan. Tetap Anda harus melakukan pengelolaan keuangan di diri pribadi Anda sendiri. Jangan sampai Anda melakukan pride terlalu banyak. Karena apa? Karena ketika Anda melakukan pride terlalu tinggi, artinya banyak modal-modal yang Anda simpan kemudian Anda ambil kembali gitu kan, sehingga pada akhirnya Anda tidak kaya-kaya gitu kan ya, tidak dapat keuntungan gitu kan. Kita bisa mengambil pride tapi tidak terlalu besar ya. Karena apa? Karena setiap manusia memang membutuhkan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhannya tentu kita harus memiliki uang gitu kan ya, atau harus mengeluarkan uang. Oke, jadi ketika Anda seorang pegawai dan keterampilan Anda di bidang usaha atau membangun sebuah perusahaan tidak begitu mahir ya, meskipun banyak orang berkata ya lebih baik Anda melakukan kegiatan usaha daripada tidak sama sekali. Tapi daripada bangkrut terus menerus sih saya sarankan itu kan Anda lebih baik menjalankan usahanya di pasar modal. Kenapa? Karena keempat dapat kategori ketika Anda mau membuka usaha sudah ada di sini. Nah, ketika ini sudah berkembang, Anda jangan fokus di pasar saham, tapi Anda membuka usaha milik Anda sendiri gitu. Jadi investasi dulu di pasar saham, kemudian Anda membuka usaha milik Anda sendiri gitu, dengan keuangan yang tepat, sehingga tidak modal usaha yang Anda tanamkan itu tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan Anda sehari-hari. Karena apa? Karena sebagian besar orang yang tidak maju dalam mengembangkan kegiatan usahanya itu karena modalnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, sehingga ketika mau melakukan kegiatan pembelanjaan modalnya sudah tidak ada gitu ya. Nah ya, jadi itulah materi yang kita bahas pada kali ini. Jadi ketika punya uang 1 juta lebih baik buka usaha sendiri atau memiliki sebuah usaha melakukan kegiatan usaha di pasar modal. Oke. Demikian materi dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda semua ya. Salam sukses, Putra Kuningan Media.